على هذه النية وصلافنا صالحون ولنا شيخنا صالحون إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سلام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu alayka ya man ma'lulum, sallallahu alayka ya man ma'lulum, sallallahu alayka ya man ma'lulum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli warzuqna al-fahmal qawi. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa hasarana bi zumrati amin baqala. Summal miyahu tanqasimu ala arba'ati aqsamin. Ahaduha tahirun fi nafsihi wa tahirun li ghairihi ghairu makruhin isti'maluhu wa huwal ma'ul mutlaqu an qaidin lazimin fala yadurrul qaidu al munfakku kama il bi'ri fi kaunihi mutlaqan. Wathani tahirun mutahhirun makruhun isti'maluhu fil badani la fi thawbi wa huwal ma'ul musammasu ay al musakhkhanu bi ta'thiri samsi fihi wa inna ma yukrahu syar'an bi qatrin harrin fi ina'in muntabi'in illa ina'an naqdaini isafai jawharihima wa idza baruda zalatil karahatu wa ikhtara an-Nawawiyyu adamal karahati mutlaqan. Yukrahu aidan sadidus sukhunati wal burudati. Jadi kita alhamdulillah sudah tuntung sudah selesai membicarakan tentang air dan apa-apa yang pembagiannya. Sebelumnya lagi tentang taharah artinya bersuci. Jadi air ini ada terbagi dari segi sumber yang pertama, dan yang kedua adalah dari segi sifat. Jadi ulun tuliskan skemanya dulu. Supaya nyaman mudah memahami. Semalam terkait tentang taharah atau bersuci. Terbagi kepada dua. Kemarin ada yang secara bahasa dan syarak atau istilah. Jadi ke syara langsung, bersuci secara syara terbagi kepada dua secara jumlah dan rinci. Yang rinci ini tujuan bukan perantara perantara kemarin PP dan tujuan. Perantara kemarin terbagi kepada 1, 2, 3, 4 5 ada 5 masuk kepada air. Nah sini semalam macam-macam kan, ada yang ada tanah, batu, dibak, samak, dan siwak. Ada 5. Sekarang kita bicarakan tentang air, ya kan semalam? Air kemarin dari segi sumber, air terbagi kepada 2. Sumber dan akan datang sifat namanya.
Sumur ini mana ada 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7. Yang pertama air hujan. Yang kedua air sungai. Yang ketiga, yang kedua laut. Laut. Yang ketiga sungai. Yang keempat sumur. 1, 2, 3. Hujan, laut, sungai, sumur, sumber mata air, mata air, 1, 2, 3, 4, 5, air beku, dan air salju. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi bersuci ada yang secara rinci, ada secara jumlah. Sama sudah kita bahas, Terus masuk ke perantara. Kemarin kan air berupa perantara. Di antaranya adalah perantara kemarin seperti gayung, atau ember. Terus tujuannya berupa sholat dan membaca Al-Quran, itu kan. Nah, terus terbagi kepada air berupa sumber. Jadi sumber air ada 7, 1 hujan, yang kedua air laut, yang ketiga air sungai, yang keempat air sumur, yang kelima mata air, yang keenam air beku, yang ketujuh adalah air salju. Nah, jadi berataan ini bisa dipakai untuk bersuci. Nah, terus kita masuk malam ini kepada sifat air. Sifat air. Sifat air terbagi kepada 2. Yang pertama adalah suci. Yang kedua najis. Suci ini terbagi kepada 2. Mensucikan dan tidak mensucikan. Tidak mensucikan. Mensucikan ini terbagi lagi, akan datang pada 2. Yang pertama tidak makruh. Yang kedua adalah makruh. Ini skemanya dulu. Jadi akan datang ulun bacakan kitab, langsung masuk pada sini aja lagi. Yang tidak mensucikan terbagi kepada 2 lagi. Yang pertama disebut dengan mustakmal. Yang kedua adalah mutanajis. Ini istilah fikih dalam bab bersuci khususnya air. Nah, itu untuk skemanya dulu. Kita bacakan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian air jersidin terbagi kepada 4 macam. Yang pertama adalah suci pada zatnya, pada airnya. Terus mensucikan untuk selainnya.
plus tidak makruh memakainya, yaitu air mutlak tanpa ada keterikatan yang kuat. Nah, ulun jelaskan depan terus. Jadi bersuci, tolong lagi, terbagi kepada dua, rinci dan jumlah. Terus masuk kepada perantara dan tujuan. Terus perantara ini termasuk adalah air ataupun banyu bahasa Banjarnya. Terus air ini terbagi kepada dua, baik itu sumber dan sifat. Air sumber sudah kita jelaskan, yang pertama adalah air hujan, kedua laut, ketiga sungai, keempat sumur, kelima mata air, keenam beku, dan ketujuh adalah salju. Nah, sekarang masuk kepada air berupa sifatnya. Jadi sifat air itu berupa apa? Pembagiannya berapa? Jarsidin, sifat air itu terbagi kepada 4 sifat. Yang pertama adalah thahirun, artinya suci, mensucikan. Contohnya nih, ini air mandi angin. Mandi angin beda pula, mandi angin lawan mandi angin beda. Nah, jadi air ini suci kada? Terus yang kedua adalah sifatnya mensucikan. Nah, seandainya pian bawa ini wudu ataupun mandi wajib, mensucikan kada? Mensucikan. Terus hukumnya pulang tidak makruh. Jadi makanya kada makruh hukumnya. Karena apa yang akan datang kita bahas? Makruh ini karena apa? Nah, jadi air ini suci, mensucikan bila pian bawa wudu atau bawa mandi wajib atau beristinja, hukumnya air ini mensucikan, termasuk sifat kada? Sifat. Terus tidak makruh menggunakannya. Nah, jadi pian memakai ini kada makruh hukumnya. Nah, disebut air apa? Disebut air mutlak namanya. Air mutlak. Artinya air yang bisa mensucikan tanpa ada keterikatan dengan air lainnya. Air mutlak. Makanya disambat biasanya guru-guru adalah banyu mutlak ya. Pada ikam aku hendak wudu. Biasanya itu sebagian guru biasanya. Namun guru yang ya sudah kita ketahui bersama aja, jasidin ada banyu lah. Pahamnya tuh pian. Bila guru hendak wudu, pian mengambilkan banyu yang mana? Banyu teh kah? Banyu kopi kah? Banyu susu kah? Kada kalau pian mengambilkan banyu yang sifatnya suci, mensucikan, tidak makruh. Ya ini berarti terkumpul di banyu seperti ini. Bisa juga banyu sungai kita, sifatnya suci, mensucikan, dan tidak makruh. Nah, jadi air seperti inilah disebut dengan air mutlak tanpa ada keterikatan dengan sifat lainnya. Keluar daripada pembahasan air mutlak adalah seperti air kopi. Kopi suci kada? Suci. Pian gula, pakai gula, terus dibuati bubuk kopi. Suci kada airnya? Suci. Tapi tidak mensucikan. Iya kada? Nah, terus pulang contohnya susu. Banyu susu, air susu. Seperti air beruang, banyu beruang, susu beruang. Suci kada? Suci. Tapi tidak mensucikan. Karena itulah tidak disebut dengan air mutlak namanya. Jadi tidak bisa dipakai untuk bersuci, baik berwudu, mandi wajib, dan beristinja. Nah, terus lagi teh. Suci kada sifatnya? Tapi tidak mensucikan. Oleh karena itu, 3 air ini tidak disebut dengan air mutlak. Nah, jadi bila guru hendak mandi ataupun wudu, sembahyang misalnya hajat dua demikian. Pas sesudah selesai sembahyang hajat, sembahyang isya, terus gurunya hendak wudu, dia tunjuki banyu yang mana? Air yang mana? Air kopi kah, susu kah, teh kah?
Sudah pian tahu bersama sifatnya harus suci, mensucikan dan tidak makruh. Air mutlak namanya. Paham? Jadi air mutlak ini yang pian berikan kepada guru hendak wudu tadi itu. Kada mungkin kan pian menyuci kopi. Karena si dia hendak wudu. Nah, terus contoh masuk misalnya pulang. Misalnya air sungai. Ini musim apa nih? Banjir sungai kita? Banjir. Ya. Jadi banjir sungai warnanya apa? Banyu kita? Baah bahasa Banjarnya ataupun kuning. Banyu baah. Nah, banyu baah tadi warnanya memang warna kuning. Air sungai. Warnanya warna kuning. Suci kada? Mensucikan kada? Kada makruh pulang. Karena apa? Karena air sungai ini dalam kitab fikih disebut dengan qaidul munfak, artinya keterikatan yang bisa terpisah. Nah, jadi misalnya banyu sungai pian ambil, misalnya pakai timba lah atau pakai sedotan, pian ambil, pian letakkan di ember, masih disebut air sungai lah. Ada sebagian menyebut air sungai lagi warga kita. Orang lain pendatang misalnya hendak wudu ada pian, sidin menyebut air sungai kada masih? Kada lagi. Karena apa? Karena keterikatannya bisa terpisah. Ya ada. Orang pendatang pian unjuki banyu sagan wudu walaupun banyunya warna kuning, balah bahkan tetandak sudah anak di bawah. Endakan yang rigat tadi, yang kotor tadi, masihlah disambat sidin banyu sungai. Kada lagi. Karena apa? Karena keterikatan sungai ini bisa terpisah. Ya kada? Atau pian memakai banyu ledeng misalnya. Banyu ledeng daripada banyu sungai. Yalah PDAM kita Banjarmasin diambil dari banyu sungai. Disaring oleh PDAM, dipakai apa itu? Tambahan-tambahan supaya bersih. Pas pian wudu masihlah disambat banyu sungai. Hilang sudah. Karena keterikatannya tidak mengikat, tidak kuat. Nah, oleh karena itu banyu sungai dan banyu yang 7 macam ini, keterikatannya tidak bisa terikat secara penuh. Banyu hujan kah? Banyu hujan. Musim hujan pian tandak akan pian andak di drum misalnya. Pas pian bawa wudu, pian tahu pada banyu hujan. Pas orang pendatang memakai banyu apa? Tetap banyu secara mutlak ataupun air mutlak namanya. Paham? Nah itu. Terus pulang misalnya banyu laut, ini bagian Saudi Arabia biasanya. Bagiannya Saudi Arabia memakai banyu itu banyu dari laut, disaringnya supaya kada masin lagi. Akhirnya jadi air mutlak namanya. Masihlah banyu laut yang dipakai di sana tuh, kada lagi banyu laut. Nah, beda halnya yang 3 macam tadi jerolan. Ini di mana aja pian melihat tetap banyu kopi. Siapa aja yang datang tetap banyu kopi. Kecuali orang buta. Nah, beda halnya. Atau orang ngayang, ya penciumannya bahingusan enggak, kada lagi bau kopi banyunya. Nah, ataupun baju susu. Kada kau terpisah sama sekali. Di mana aja pian megana. Anak di mana aja, orang pendatang nggak, apalagi pian mula sorangan, tetap banyu susu namanya, atau banyu teh, warnanya memang secara coklat, tetap banyu teh namanya. Jadi sifat yang pertama adalah suci, mensucikan dan tidak makruh dipakai untuk bersuci. Itu yang pertama dulu. Jadi kira-kira pian amun hendak wudu, mandi wajib, beristinja dan yang lain sebagainya, memandikan mayat termasuk juga. Jadi yang pian pakai rata-rata sifat air, baik itu air daripada banyu, air hujan, laut, sungai, sumur, mata air, baku dan salju, ini bukan iklim kita. Nah, jadi berataan ini pian sah dipakai untuk bersuci. Yang terpenting suci, mensucikan dan tidak makruh dipakai. Nah itu sifatnya. Karena apa? Karena banyu sungai ini nah, Iwan Bahari, sungai kita bersih kada Bu?
bersih lah. Jadi kada terpakai ledeng bahari itu, zaman bahari itu ya kada. Jadi banyu sungai tanda akan zaman tahun berapa RT? 70-an lah, bersih lah. Bersih zaman dahulu tuh. Pian olah kopi. Masih lagi lah mensucikan. Ada lagi. Jadi kada mutlak lagi banyunya. Kayak itu juga pian misalnya nana banyu hujan. Pian pakai untuk olah kopi atau susu atau teh, tidak mensucikan lagi airnya, suci tapi tidak mensucikan, berarti tidak sah dipakai untuk bersuci, mandi wajib, wudu dan yang lainnya. Nah itu. Terus yang kedua adalah suci mensucikan namun hukumnya makruh dipakainya pada badan, tidak pada pakaian. Nah jadi yang kedua, yang pertama boleh suci mensucikan, tidak makruh. Yang kedua adalah suci mensucikan namun hukumnya makruh. Nah jadi ada yang hukumnya makruh dipakai. Saja kemarin kan sudah membahas tentang pembagian hukum. Yang pertama adalah hukum taklifi kemarin. Yang kedua adalah hukum wad'i. Jadi sah dan tidaknya makruh ini tidak mempengaruhi kepada kesahan suatu ibadah ataupun muamalah akan datang. Nah jadi suci mensucikan namun hukumnya makruh. Banyu apa tuh? Jarsidin wahwal ma'ul musammasu ayal musakhkhanu bitaksiri samsi bihi, yaitu air yang terkena terik matahari dengan sebab kena cahaya matahari. Air yang dipanaskan dengan sebab terkena cahaya matahari. Air musammas namanya. Air musammas dalam bahasa fikihnya. Atau air yang terkena terik matahari, kena hindauan matahari, musammas. Air musammas. Nah jadi air suci mensucikan namun hukumnya makruh, yaitu air musammas disebut wa inna ma yukrahu sar'an biqatrin harin fi ina'in muntabi'in illa ina'an naqdainin lisufaya jawharihima. Nah jadi persyaratannya dimakruhkan air yang terkena terik matahari tadi dengan sebab di negeri yang sangat panas pada wadah yang terbuat daripada secara umum. Nah misalnya pian bisi tajau lah. Tajau ini terbuat daripada besi atau tembaga atau timah misalnya. Nah jadi pian bisi wadah dianak di atas atap misalnya. Nah pas pian andak di atas atap tadi itu bulannya sekitar bulan Juli sampai Agustus lah, Juli Agustus September lah, kemarau kan biasanya. Nah jadi banyu yang di tong ini yang terbuat dari besi atau tembaga atau timah ini panas kada biasanya, panas banyunya. Karena panas inilah akhirnya banyu tadi atau air ini hukumnya makruh dipakai. Karena apa? Membacakan dulu kitabnya. Jar Sidin nih, Jar Imam Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Bihaitsu tafsulu minal ina'i zuhumatun tazharu ala wajhil ma' ma kaunihi munbathatan fihi aydan. Karena apa Sidin? Karena terpisah daripada wadah tadi oleh karat yang muncul di permukaan air.
Nah, jadi biar nanti biasanya banyu nih kita buati di wadah terbuat dari besi, tembaga, dan timah. Biasanya pas kena terik matahari sekitar jam 12 atau jam 1 sampai jam 4-an lah. Biasanya adalah Bu Pak, di atas tuh kayak miar-miar lah. Nah, itu namanya zuhumatun dalam bahasa fikihnya. Nah, oleh karena itu jersidin hukumnya makruh dipakai. Tersebar kada kayak miar-miarnya tuh Bang. Nah, itu. Nah, jadi jar Imam Bazuri itu bendanya lah. Nah, jadi hukumnya makruh. Karena apa? Karena bisa menyebabkan penyakit kusta. Nah, jadi fikih detail sampai ilmu kesehatan digali sidin. Imam Syafi'i sama tuh, karena kapal tuh biasanya terbuat dari apa? Dari besi. Misalnya kapal apa kah ya? Apalagi tongkang, bos tongkang atau ya tokbot, ya lah. Jadi rata-rata bila banyu di tongkang atau di tokbot, pian walaupun banyak airnya suci kada mensucikan, namun hukumnya makruh. Kecuali darurat ada masalah. Tapi yang mau kalau banyu laut, ambil banyu laut. Nah, kita bahas kena akan datang. Cantik-cantik kena masalah. Berapa? Nah, jadi karena tadi ada karatnya lah sambatannya muncul di permukaan air, jadi hukumnya makruh. Masalah ada sambungannya ini. Apakah ada pengecualian atau tidak ada? Membahas dulu lah. Jadi yang memadahkan ini buat Imam Syafi'i, bahkan sahabat Umar radhiyallahu anhu. Jarsidin bacaan kitabnya dulu. Naqala Syafi'i rahimahullah taala an Umar radhiyallahu taala anhu annahu kana yakrahul iktisala bihi. Jadi Sayyidina Umar buat apa? Sayyidina memakruhkan mandi dengan banyu yang musammas tadi. Dan Imam Syafi'i pernah berkata, waqala wala akrahu musammas illa min jahdat tibi. Jar Imam Syafi'i ini ngomong kada salah di kitab jar sidin, aku kada makruhkan asalnya banyu musammas nih. Karena apa? Karena dari segi hadisnya tidak ditemukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun jar sidin illa min jahdat tibi, kecuali daripada sisi kedokteran. Nah, jadi Islam khususnya mazhab Imam Syafi'iyah secara umum itu ulama-ulama Syafi'iyah hukumnya makruh menggunakan air musammas, air yang terkena terik matahari yang bejananya atau wadahnya terbuat daripada besi, tembaga, dan timah semisalnya. Karena apa? Karena ada endapan yang berada di atas air. Nah, itu hukumnya makruh. Nah, terus pertanyaannya tadi jar ibu-ibu, bagaimana misalnya tong kita yang terbuat dari plastik atau tandon, atau ya puduan kita terbuat dari bahan teh sebelum tandon, semen, batako, macam-macam lah, batako, plastik. Nah, ini kan banyak dipakai. Terus kena terik matahari. Hukumnya apa? Hukumnya tidak masalah. La ba'sa dalam bahasa fikihnya. Jadi tidak masalah menggunakan air yang kita tampung, kita letakkan di atas atap rumah misalnya, yang terbuat dari semen misalnya, atau batako kan disusun, ataupun plastik pada umumnya kita memakai. Di hukumnya walaupun suhunya panas tidak makruh hukumnya, tetap air mutlak lagi. Jadi hukumnya kada makruh, suci mensucikan, dan tidak makruh. Nah, jadi karena apa tadi Bang? Dari segi syaraknya dari Allah dan Rasul tidak ada membagi kepada air makruh atau air musammas.
Karena dari segi kedokteran, karena itu ada musammas namanya. Jadi agama kita, khususnya Imam Syafi'i dan mayoritas ulama Syafi'iyah mengatakan ada air yang disebut dengan air musammas, air yang makruh digunakan. Jadi ada sisi syaraknya aja, tapi sisi kedokterannya ada juga. Nah itu hebatnya ulama Syafi'iyah nih. Jadi ada sisi ya syaraknya aja lah, tapi sisi kedokteran ada juga. Jadi Jarsidin di sini membajuri. Jarsidin pula menambahkan. Jadi tinjaunya dari segi syara'an autibban. Jadi syara iya, agama iya, dan segi kedokteran iya juga. Karena apa? Karena sebabnya persoalan yang dikatakan oleh dokter, kedokteran lah. Bahwa anna samsa tafsulu minnal inai zuhumatun ta'lul ma fa idza laqatil badana rubbama habasatid dama fa hasulul barasu aw yazidu aw yustahkamu. Jadi yang tadi Bu, miarnya tadi itu Jarsidin naik ke permukaan air terus akan datang mengenai kulit kita. Jadinya apa? Jadinya Jarsidin bisa menahan darah. Nah, karena bisa menahan darah inilah akhirnya muncul penyakit kusta. Nah itu, ini dari segi kedokterannya. Yang penyakit kusta mungkin yang bertambah, atau dokter memadahkan di dokter apabila ikam memakai baju musammas tadi itu, ikam bisa penyakit kusta. Nah dokter kan, ini memang teruji kedokterannya. Karena kan dokteran ini kan penelitiannya memang sudah teruji namanya tajribah dalam bahasa agamanya atau fikihnya biasa. Nah, tambahan Sidin pulang. Contohnya kata Syekh Ibrahim Al-Bajuri, Sidin ini gue hidup di era Datu kita kelampayan pengarang kitab nih. Nah, jadi kedokteran sudah cukup maju lah. Apalagi ini kan zaman dahulu aja Sayyidin Umar sudah tahu Sidin. Imam Syafi'i sudah mengatakan air musammas itu makruh hukumnya. Maginnya pengarang kitab nih Syekh Ibrahim Al-Bajuri, Sidin menandakan yang itu. Bila kita pakai bisa penyakit baros. Penjelasannya secara ilmiahnya pada Kang Sidin, bila kena terik matahari yang terbuat dari besi, tembaga ataupun timah, naik miarnya pas kena awak kita, akhirnya menahan darah, akhirnya penyakit kusta. Nah terus Sidin, pembahasan Sidin yang selanjutnya, dimakruhkan sesuatu dari segi dan kedokteran seperti minum berdiri. Nah jadi kedua sisi Bu, Pak. Jadi ada yang memandahkan segi ini kan syaraknya memandahkan makruh dan kedokterannya memandahkan makruh. Nah kayak ini juga orang yang minum berdiri makruh dari segi kedokteran. Artinya kedokteran makruh itu apa? Dokter kada ketujuh. Syaratnya gitu juga hukumnya apa? Makruh juga. Karena Nabi SAW Sidin biasanya minum berduduk. Tapi pernah juga Sidin minum berdiri karena apa? Karena Sidin itu memadahkan hukumnya makruh, kada sampai haram. Seandainya Nabi SAW kada pernah minum berdiri, otomatis pian minum berdiri itu hukumnya haram. Karena Sidin pernah sesekali minum berdiri, jadinya hukumnya minum berdiri itu makruh aja levelnya. Nah itu Nabi SAW menggawi itu. Nah jadi orang pernah baca artikelnya karena apa? Karena minum berdiri ini gue Pak, biasanya lambung kita tuh berdiri kan, lambung kita tuh langsung ya kada terkontrol lah jadinya, bisa ke mana-mana. Apanya Pak? Ada manakan gitu Bang? Ya, karena manakan sunnah biasanya ada juga. Tergantung kitanya lah. Belum dapat Bang penemuannya di sini. Ini secara umum dulu kita bahas. Jadi hukumnya makruh berdiri dari sisi kedokteran dan syarak. Nah terus Jarsidin mulang, terkadang dimakruhkan dari sisi kedokteran dan disunnahkan pada sisi syarak, seperti bangun tengah malam tahajud. Nah jadi tahajud ini gue baik dari segi syarak hukumnya sunnah kada.
Sunnah ya Allah. Tapi dari segi kedokteran hukumnya, kedokteran tidak menganjurkan. Karena wajar kedokteran paling kada guring tuh atau tidur itu 8 jam per hari. Sedangkan orang yang qiyamul lail biasanya bisa 4 jam dia biasanya guring. Kada sampai 8 jam. Karena apa? Karena kedokteran ini kan menangani masalah badan aja. Dari segi rohani kan ditangani bagiannya, ya kada. Karena orang yang sembahyang tengah malam tuh biasanya pagi itu boy mau hanya berseri-seri atau menambah kepintaran ya kayak presiden kita dahulu B.J. Habibie. Tekan saja biasanya tengah malam sembahyang, jadi otak kecerdasan itu meningkat. Nah, jadi segi syaraknya sunnah dan segi kedokterannya hukumnya ya ditangati dan dilarang lah. Terus yang ketiga, disunnahkan, dianjurkan dari segi kesehatan, namun dimakruhkan pada segi syarak. Seperti tidur sebelum sholat isya. Nah, jadi sebelum sholat isya, jar ilmu kedokteran hukumnya dianjurkan. Sedangkan dari segi syarak agama Allah dan Rasulnya, makruh guring sebelum sembahyang isya. Karena 8 jam tadi kan kedokteran mengadakan guring 8 jam minimal. Nah, terkadang juga disunnahkan dari segi kedokteran dan syarak, seperti berbuka puasa dengan menggunakan kurma. Karena kan kurma ini mengembalikan apa yang menjadi lamah lah awak kita. Nah, jadi dari segi syaraknya hukumnya sunnah, dan dari segi kedokteran dianjurkan berbuka dengan buah kurma. Nah, itu. Nah, terus selanjutannya tadi sudah memperhatikan, namun kita menggunakan wadah yang terbuat daripada plastik, batako, dan semen dan semisalnya, itu hukumnya memakai banyu yang ada kena terik matahari tadi, hukumnya kada makruh. Karena kita merancak memakai banyu yang ya drum lah, jadi kada makruh hukumnya. Walaupun ada miar-miarnya di atas kada masalah, karena kada pembentukan kada dari karat. Karena kan yang terbuat daripada besi, tembaga dan kuningan tuh biasa memang ada karatnya. Nah, itu yang membedakannya. Apalagi JPRT tadi, takbut, apalagi tongkang. Nah, itu mah gini aja tuh. Karena kan karatnya sudah kelihatan sudah, tagernya bahasa Banjarnya. Nah, terus illa inna an-naqda ini kecuali wadah yang terbuat daripada emas dan perak. Nah, jadi zaman bahari kan Bu, Pak, orang-orang sugi bahari itu tandon atau wadah banyu lah terbuat daripada emas dan perak. Jadi hukumnya kada makruh daripada segi memakainya. Tapi ada tetapinya, tapi membuat wadah tadi hukumnya haram. Itu membedakannya. Jadi kada memakai banyunya kada makruh. Tapi mengolahnya dan membuat wadahnya hukumnya haram. Itu ada pembahasan. Karena akan datang kan ada masalah inna, masalah pembahasan wadah yang kita gunakan untuk bersuci, untuk makan akan datang ada pembahasannya. Jadi walaupun dari segi memakainya menggunakan bajunya yang ada di dalam wadah tadi emas dan perak, misalnya zaman bahari gayung daripada emas dibuat di banyu, pas kena terik matahari, hukum banyu tadi kada makruh dipakai. Karena apa? Karena kadida miar-miarnya di atasnya. Nah, itu membedakannya. Nah, terus pembahasannya Jarsidin pulang. Dan apabila banyu yang di dalam tong tadi dingin pulang, Jarsidin jar Imam Abu Ibnu Qasim al-Ghazi, Jarsidin hukumnya hilang kemakruhannya. Nah, tapi dari segi sidin bang lah, tapi jadi Imam Bajuri tetap makruh hukumnya. Karena apa? Karena masih ada miar-miarnya lagi, ada masih yang ke atas masih Jarsidin. Wakhtaran Nawawi ada makruh mutlakan. Jadi Imam Nawawi mengatakan kada makruh secara mutlak. Tapi yang bagusnya kita ya menghindari lah memakai banyu yang ada miar-miarnya yang terbuat daripada wadahnya terbuat daripada seperti besi dan yang lainnya.
Wa yukrahu aidan sadidus sukhunati wal burudati. Dan dimakruhkan pula air yang sangat panas dan sangat dingin. Ini misalnya banyu menjarang, banyu yang biar jarang misalnya banyu tadi itu. Laki misalnya menjarang banyu ya Allah. Kada upadah lawan bini. Dibuat laki ke ember. Pas laki memakai tadi, walaupun kurang tangguh, hukumnya makruh dipakai. Ataupun banyunya dingin benar, misalnya banyu es lah, dibuat yang ya di lemari es di kulkas. Nah, dimakruhkan juga hukumnya. Karena apa jadi makruh Jasidin? Karena orang yang memakai banyu yang sangat panas atau banyu yang sangat dingin itu biasanya yang sunnah-sunnah ditinggalkannya. Pian misalnya musim kemarau itu dingin kada? Subuh tubuh dingin banget. Nah, paratan pian wudu walaupun banyunya kada dingin atau bahkan dingin benar banyunya. Itu biasanya membasuh bagian muha sekali ke 3 kali kan? Kalau yang ya mengambil sunnahnya sempurna 3 kali. Jadi karena dimakruhkan karena apa? Karena bisa mengakibatkan wudunya tidak sempurna sampai kesunahannya. Itu sebab yang pertama. Bisa juga Jasidin karena apa? Karena bisa memudaratkan lawan awak kita sorangan. Misalnya pian banyu panas wudu bisa mengelupas kulit kita. Nah, oleh karena itu paling kada hukumnya makruh. Nah, jadi intinya malam ini kita membahas tadi air terbagi kepada 2 sifatnya. Yang pertama adalah suci, mensucikan namun tidak makruh, disebut dengan air mutlak. Nah, jadi pian pakai ya banyu seperti ini hukumnya suci, mensucikan dan tidak makruh hukumnya. Terus yang kedua adalah air suci, mensucikan namun makruh, seperti air yang di tong yang terbuat daripada besi, pian andak di atas yang bahari Bu Pak. Jarangnya kalau yang terbuat dari plastik, rata-rata dahulu pakai tong yang terbuat daripada besi biasanya, yaitu tong yang ya bekas minyak lamak atau bekas minyak goreng. Itu biasanya dari itu pakai itu. Namun kada hendak panas biasanya orang bahari di sisinya itu diandaki apa namanya, semen. Nah, orang bahari biasanya kayak itu supaya dingin. Yalah Pak biasanya. Nah, itu supaya apa? Supaya kada makruh dipakai. Nah, orang bahari kan bapik. Pikir itu boleh Pak. Makanya orang bahari itu tahu, oh supaya kada panas, kada muncul karatnya di atas banyu yang drum tadi terbuat dari seng, tuh diandaki orang bahari semen. Yalah Pak. Supaya tetap dingin, lawan pulang kada makruh dipakai. Wah, ini simpel lah. Simpel, tukar tong, selesai. Tong yang plastik, kada ada lagi makruhnya. Jadi bahari itu bagiannya karena tadi Bang, dari segi kedokteran memadahkan makruh, dari segi saranya memadahkan makruh, makanya bagian bahari diandaki semen, higa-higa drum yang terbuat daripada besi lah atau seng. Nah, insya Allah minggu depan kita membahas tentang air suci, air suci namun tidak mensucikan, akan datang kita bahas. Karena kan 4 pembagiannya. Air suci mensucikan, air suci tidak mensucikan. Nah, insya Allah akan datang membahas tentang mustakmal dan mutanajis. Air suci namun tidak mensucikan. Ini misalnya pian gunakan untuk berwudu, suci ke dalamnya. Pian pakai berwudu, pian andak ember di bawah.
pas pian wudu ada yang terperancikan atau gugur ke ember tadi tuh. Jadi hukum banyu tadi apa Bu Pak? Disebut dengan mustakmal akan datang. Jadi walaupun airnya suci namun tidak mensucikan. Jadi tidak boleh dibawa pian wudu basah banyu yang dibawa tadi, mandi wajib, beristinja dan yang lain sebagainya. Nah, jadi harus pian tahu bujur-bujur masalah banyu ini karena apa? Karena pian hendak sembahyang memakai banyu kada. Pian beristinja membasuh behera bahasa Banjar atau bekame itu pakai banyu kada. Pakai banyu juga. Terus pian mandi wajib pakai banyu kada. Jadi harus tahu pian bagiannya. Jadi yang sah suci mensucikan dan tidak makruh, inilah yang pian pakai untuk bersuci, baik itu mandi wajib, berwudu, dan yang lain sebagainya. Terus akan datang air yang suci mensucikan, namun mutanajis akan datang. Mutanajis misalnya nih, guguran tahi kucing, atau guguran yang bekas. Itu mustakmal namanya Pak. Ya tadi kan datang mustakmal. Kita tanahnya kalau itu mustakmal namanya. Nggih. Mustakmal namanya. Karena apa? Karena bekas dipakai. Arti mustakmal itu Pak, bekas kita dipakai untuk berwudu, mandi wajib dan yang lainnya. Nah itu biasanya. Jadi mustakmal hukumnya. Sedangkan yang mutanajis itu biasanya dipakai untuk membasuh behera, basuh bekame, itu mutanajis akan datang pembahasan. Nah jadi akan datang kita bahas masalah tentang air suci namun tidak mensucikan. Mustamal itu walaupun kelihatannya suci pada zahirnya nih, ya lah Pak. Pian wudu, keguguran, pian andak ditanain buangnya tadi, gugur kada bunyi biasanya. Suci kada kelihatannya suci, namun tidak mensucikan karena apa? Karena bekas dipakai berwudu dan mandi wajib. Padahal dari segi hukum kita, indera kita tidak bekas apa-apa ya kalau bersih bajunya, tapi tidak mensucikan hukumnya. Karena apa? Mustakmal disebut bajunya tadi itu. Nah, akan datang salah ada pembahasannya lebih terperinci lah. Nah, akan datang ulang air yang sifatnya najis, kena akan datang apa-apa aja. Nah, apa-apa cara membasuhnya kena ulang. Akan datang ulang wadah yang terbuat daripada wadah, nah misalnya kita misalnya bisi kamar mandi ataupun WC, wadah tuh seharusnya berapa liter atau berapa liter misalnya belah wadah tuh, nah segi 4 biasanya tempat kamar mandi itu yang bagusnya itu berapa liter. Karena kalau ulun bahas berapa sentimeter, bagian ulama fikih biasanya mengolah wadah tadi itu seharusnya. Yang bagusnya tuh ya kayak kita ini kan tong tutup sudah aman, tahi cacak ke tahi tikus gugur udah ada masalah lagi karena selalu tutup sudah tadi ada masalah. Jadi misalnya wadah tadi yang ya lebih daripada 20 lah, insya Allah pembahasan akan datang apakah bisa dipakai untuk bersuci atau kada. Nah itu akan datang.